Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak. Kali ini masih tentang kaid, masih tentang tipu daya, tapi tipu daya setan, kaidus syaitan. Lebih spesifik adalah keberhasilan tipu daya setan sepanjang masa. Nah, sejarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaiduhu li nafsihi. Pertama, keberhasilan menipu dirinya. Ya, menipu dirinya sendiri. Amma kaidu li nafsihi fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lamma amar bisujud li Adam alaihissalam kana fi imtithali amri wa ta'atihi sa'adatu wa falahu wa izu wa najatuh. Saat Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh sujud, seharusnya apapun akibat yang dialami, taat kepada Allah adalah kebahagiaan. Jadi seharusnya setan sebagai makhluk, ya, iblis itu taat kepada Allah, ya, disuruh sujud kepada siapapun, ya, dia harus sujud, kita harus taat. Sebagaimana kita mencium Hajar Aswad, dia adalah batu, tidak lebih mulia daripada kita. Tapi karena Allah nyuruh, ya kita taat. Fasawwalat lahu nafsu al-jahiliyah az-zalimah. Lalu nafsunya menggiring untuk berbuat zalim. An-nafi sujudi Adam alaihissalam ghadadatun. Menurut beliau, menurut iblis, sujud kepada Adam ini menurunkan gengsi. Wahatman li nafsi, dan menjatuhkan dirinya. Idh yakhda'u wa yaku sajidan liman khuliqa min tin. Karena beliau harus sujud kepada makhluk yang dibuat dari tanah. Sementara beliau sendiri dari api. Ya, menurut logikanya iblis, api itu lebih mulia daripada tanah. Fal makhluk minhu khairun min makhluk minha. Maka makhluk yang terbuat dari api lebih mulia daripada makhluk yang terbuat dari tanah. Wa khudul afdal liman huwa dunahu ghadadatun alaihi. Tunduk kepada sesuatu yang lebih rendah, ya, ini ukuran beliau, ya, adalah pelecehan. Wa hatmun limanzilati, dan menurunkan manzilahnya, menurunkan derajatnya. Ini turun derajat kalau begitu. Falamma qala bi hadzal hawas, saat tersimpan keyakinan seperti ini, waqaran hasad di Adam, dan juga masuk dengki, ya, lama ra'a rabbahu subhanahu qad khassa min anwa'il karamah, karena Allah memberikan karamah kepada Adam. Antara lain Allah menyatakan Adam itu dibuat dengan tangannya. Jadi mungkin yang lain-lain itu dibuat melalui proses, ya, tapi kalau Adam itu disebut dengan tangannya. Tuh. Wa nafakha fi min ruhi, dan Allah meniup dari rohnya, menyebut dari rohnya. Wa astadul malaikatahu, serta malaikat-malaikatnya suruh sujud. Jadi makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam hidup itu sudah ada iblis, sudah ada malaikat senior-seniornya. Jadi
Gak kepikiran sama iblis, masa yang baru datang ya dihormati sedemikian rupa, sementara yang senior tunduk pada yang baru. Nah ini nggak bisa diterima oleh iblis. Ya. Wa 'allamau asma kulli syai'in wa ma yazbi dzalika anil malaikat. Serta Nabi Adam diberi ilmu secara instan. Artinya nggak perlu sekolah kayak kita, TK, SD, SMP, kuliah gitu kan. Tapi Allah memberikan ilmu instan kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian ditawarkan pada malaikat, ditanyakan pada malaikat apa nama-nama benda. Ya, malaikat sampai tunduk. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang Kau ajarkan. Kemudian Allah berfirman pada malaikat, pada Adam, ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Adam, coba kau sebut nama-nama. Nabi Adam belum sekolah nih. Ya, dan baru, kedatangannya baru. Nah, tapi beliau berhasil. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Lalu Allah mengatakan setelah Nabi Adam berhasil menyebut nama yang ditanyakan, Allah menyatakan, alam aqul lakum, bukankah aku sudah mengatakan pada kalian, inni a'lamu ghaibah wa a'lamu ma la ta'lamun, dan aku mengetahui yang gaib. Aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Ya inilah yang bikin iblis malu. Tuh ya. Summa qarara dzalika bi hujjati ad-dahidati fi taftili madati wa asli ala madati Adam. Singkatnya, iblis ini membawa asal usul. Asal usul saya dari api, dia dari tanah. Gak boleh dong. Yang lebih baik tunduk kepada yang tidak lebih baik. Ya, maftul katanya. Fan tujidat lahu hadhil muqaddamat iba'an wa imtina'u minas sujud. Inilah yang membuat iblis tidak mau sujud. Tuh ya. Jadi beliau katanya menipu diri sendiri. Pada akhirnya tipuan kepada beliau membuat beliau sendiri hina. Ya, karena sombong. Mengungkit asal usul. Bukan prestasi. Jadi lebih mengangkat kepada prestis. Prestis itu yang didapat oleh seseorang sejak lahir. Seperti anak orang kaya, ganteng. Kan itu bukan pilihan kan? Yang harus dibanggakan itu pilihan. Bisa malas, bisa rajin. Tapi dia rajin. Nah itu prestasi. Bisa bodoh, bisa pinter. Tapi dia pinter. Nah itu prestasi. Tapi kalau ganteng, cantik, kaya, sejak awal orang tuanya itu tidak perlu dibanggakan. Ya, dibanggakan kalau kita berhasil. Tadinya miskin jadi kaya, itu berarti berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, keberhasilan. Ini tidak disebut keberhasilan ya, tapi beliau membela diri dengan cara begitu, enggak taunya malah jatuh. Yang kedua, tipu daya iblis kepada Adam dan Hawa. Ya. Qala Ibnul Qayyim wa amma kaidul abawain faqad qassallahu subhanahu wa ta'ala alaina. Ada kisahnya. Ma'ahuma wa anna lam yazal yakhda'uma wa ya'iduhuma wa yumanniha khulud fil jannah. Bahkan menjanjikan ketika iblis datang, ya, dia bersumpah kepada Nabi Adam dan Hawa bahwa apa yang disampaikannya itu adalah benar. Nah ini terdapat dalam surat 7 ayat 20. 720, 721. Wa qala ma nahakuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhanmu tidak melarang
makan pohon ini, melainkan kalau kamu makan nanti kamu akan kekal. Tuh. Atau kamu akan menjadi malaikat. Jadi iblis mempengaruhi Adam, pantas saja dilarang. Kalau sampean makan nanti sampean akan kekal, nggak pernah mati. Ya. Wa qasamahuma, dan iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, inni lakuma, sesungguhnya aku kepada kalian berdua laminan nasihin, orang yang memberi nasihat. Jadi dia sampai sumpah iblis itu, yang saya katakan ini nasihat. Kalau kamu nggak mau makan, ya, kamu tidak akan kekal. Tuh. Itu sebabnya. Kamu tidak akan berkuasa. Ya, kemudian apa? Segera setelah beliau melanggar, Adam dan Hawa, ya udah, maka itulah akhirnya seperti kita sekarang. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ya. Kemudian setelah makan, ibarat terjadi, ya Adam, apa? Ihbitu minha jami'an. Akhirnya diusir Adam dan Hawa dan iblis. 3. Fa imma ya'tiyannakum minni, nanti kalau datang dari aku hudan, petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim, barang siapa yang mengikuti maka tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Ya, Allah menjanjikan lagi. Ya sudahlah. Tapi kejadian primordial ini menurut banyak pakar itu adalah semua skenario. Sebab sejak awal Allah sudah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya Nabi Adam turun ke bumi ini apakah karena kesalahan, ya, atau bukan, sehingga tersimpan perasaan bersalah yang dimanfaatkan oleh orang Nasrani untuk penebusan. Semua orang lahir dalam keadaan berdosa. Dia bisa bebas dari dosa kalau mengakui sang juru selamat. Nah, itu salah. Jadi kalau dalam ajaran Islam lebih cenderung kepada ini skenario Allah. Sebab sejak awal Allah sudah mengumumkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan khalifah di bumi. Jadi sudah direncanakan di bumi. Tapi dibuat satu episode, ya, supaya umat manusia ini nggak sombong. Nah, itu. Kamu pernah ditipu oleh iblis. Hati-hati. Itulah yang seperti saya katakan, hidup ini ngeri-ngeri sedap. Ada yang merasa sedap saja, tiba-tiba kena. Disebut ngeri, nanti dia menjadi pribadi yang ketakutan. Jadi harus ngeri-ngeri sedap. Seperti melahirkan dah. Kalau lebih ekstrim itu melahirkan. Melahirkan itu menyakitkan apa nikmat? Kalau disebut menyakitkan kok diulang-ulang? Melahirkan lagi. Tapi disebut nikmat, ya meredeng-meredeng, sakit. Hidup itu seperti itu. Jadi sama dengan satu koin dua sisi. Ngeri-ngeri sedap bahasa. Hidup ini ngeri-ngeri. Kalau kita anteng aja, tahu-tahu berkena. Gak sadar kan? Maka kita harus hati-hati. Jadi keberhasilan kedua iblis adalah menipu orang tua kita, Adam dan Hawa. Yang ketiga, keberhasilan iblis itu kaiduhu li ahadi walaidi Adam, kepada anak Adam pertama. Yaitu siapa? Habil dan Qabil, ya. So makada ahada waladai Adam walam yazal yatalabi hatta qatala akhahu, sampai berakhir dengan pembunuhan. Jadi konon 3 dosa pertama jangan sampai kita lakukan. Dosa pertama dilakukan oleh iblis
sombong. Dosa kedua dilakukan oleh bapak kita, serakah. Allah menandaskan, makan, manfaatkan seluruh fasilitas surga. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Ragadan itu bebas, free of charge. Tidak dikenakan biaya. Bebas. Min haitsu syi'tuma, dimanapun kamu mau. Tapi ada satu saja yang dilarang, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi pohon yang satu ini tolong jangan dimakan. Semua bebas cuma satu, tapi yang satu itu pun masih digerayangi juga. Nah, ini adalah sikap serakah. Nah, jadi dosa kedua yang pertama kali ada di dunia, serakah. Dosa ketiga dilakukan oleh anak Adam, yaitu dengki. Nabi Adam ditakdirkan oleh Allah, ya, Hawa istrinya selalu melahirkan kembar. Tapi kembarnya kembar beda kelamin, dampit. Laki perempuan kan jarang kan, kembar biasanya kelaminnya sama. Tapi untuk Siti Hawa, kembarnya kembar beda kelamin, laki perempuan. Nah, pernikahan waktu itu karena belum ada orang, tidak bisa dihindari, pasti kakak beradik. Ya kan? Kakak beradik kan untuk zaman kita kan nggak boleh kan? Karena itu muhrim kan? Tapi di zaman Nabi Adam ya kalau nggak begitu nikah sama siapa? Oh nggak ada lagi. Maka oleh Allah diatur bersilang. Ya, jadi kalau anak kembar pertama laki perempuan, nah ini dia nggak boleh menikahi kembarannya. Jadi silang begitu. Nah ketika Habil apa Qabil yang jahat ya? Qabil ya. Ketika Qabil mendapati dia harus menikah dengan anak kakak silangnya ya, atau saudara silangnya ini jelek, nggak cantik gitu. Kembarannya cantik. Nah, dia menolak. Maka dia membuat skenario lah. Habil mencoba mengatakan apa yang mesti kamu sudah terima dari Allah harus diterima. Ini keputusan. Nah, maka diuji dengan memberikan, kenapa kamu dapat jelek? Karena kamu mengapresiasi Allah itu jelek dengan memberikan kurban yang jelek. Ya, kurban di zaman Nabi Adam itu mudah diketahui diterimanya, yaitu dengan dibakar. Jadi kalau kita berkurban ditaruh di lapangan bebas, nanti ada api yang mungut dari langit, nyamber, oh berarti diterima. Kalau kita sekarang kan disembelih, dimakan oleh kita kan, dibagi. Kalau zaman dulu diongkokkan di lapangan terbuka, nanti ada api menyambar, gitu. Oh diterima. Tapi korbannya dari si ini, Qabil ya, yang jahat, Qabil nggak diterima. Nah, dia dengki tadi. Oh kenapa saya diterima? Ya karena yang kamu suguhkan itu yang jelek. Tuh, itu berakhir dengan pembunuhan sehingga dengki. Ya, keberhasilan iblis yang ketiga. Yang keempat, kaiduhu bitajini ibadatin ghairillah, yaitu dengan menghias ibadah selain Allah. Jadi memberikan gambaran-gambaran ibadah kepada selain Allah. Contohnya ibadah kepada patung. Seharusnya kalau kita logikanya jalan, pencipta yang dicipta itu harus tunduk kepada pencipta. Ya. Atau yang dibuat harus tunduk kepada pembuat. Seperti kita bikin AC tunduk sama kita, mati. Ya. Dinginin, turun kita. Kedinginan dipanasin dikit, bisa. Tergantung kita. Begitu juga mobil, karena kita yang buat. Tapi pada patung ini berbeda. Patung ini bahkan tidak bisa bergerak. Kalau mobil masih bisa bergerak kan? Masih bisa, mesinnya menolong kita, bawa kita. Tapi patungnya sama sekali nggak bisa. Tapi kenapa Anda menyembahnya? Jadi kan terasa aneh gitu, logikanya nggak jalan. Malah dikasih minum,
udah jelas-jelas dites nggak bisa minum. Ya, pada masyarakat tertentu patung itu dimandikan dengan susu. Tapi nanti dibersihin lagi, kan lengket susu tuh. Itu namanya apa yang goblok gitu. Ya sebenarnya kalau mau dipikir-pikir. Tapi kalau Anda bicara pada orangnya ya marah dia. Dalam surat Nuh, surat ke-71 ya, ayat 23. Surat 71 ayat 23. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka berkata, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhanmu. Wala tadharun waddaw wala suwa'aw wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Ini nama-nama patung. Jadi penyembahan terhadap patung itu sudah terjadi pada Nabi Nuh. Umatnya Nabi jadi lawas bener ya. Jadi sing zaman bengen tuh. Sehingga ketika Nabi datang ke Mekah, ya di dalamnya itu sudah ada 360 berhala yang kemudian dihancurkan. Tapi masih tersisa di Safa dan Marwah. Di Safa dan Marwah, di Bukit Safa ada patung besar. Di Marwah ada patung besar. Lalu turun ayat. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi'tamara fala junaha alaihima ayyat tawafa bihima. Safa dan Marwah adalah syiar. Barang siapa yang haji atau umrah, tidak ada masalah mereka berkeliling di antaranya. Tidak ada dosa. Kesannya, sa'i itu sunnah. Kesannya. Kalau tawaf kan ada tawaf sunnah kan? Sa'i sunnah ada nggak? Nggak ada sa'i sunnah kan? Sa'i pasti bagian dari haji atau bagian dari umroh. Nggak ada sa'i berdiri sendiri gitu. Nggak ada. Tawaf mah ada. Ya kan? Tawaf mah ada. Jadi kita, ya artinya kita nggak mau ngapa-ngapain masuk ya tawaf karena tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu tawaf. Tapi nggak ada sa'i sendiri. Tapi kenapa ada ayat faman hajjal baita fala junaha, ayat menggunakan kata tawaf tapi untuk sa'i. Barang siapa yang haji atau umrah tidak ada dosa untuk sa'i pada keduanya. Nah ini dilihat asbabun nuzul. Kesannya sepintas tawaf itu sunnah, padahal bukan. Maksudnya adalah sahabat itu risih karena antara Safa dan Marwah masih ada patung. Kita sudah berkeliling, nanti ada kesan kita menghormati patung. Lalu Allah turunkan ayat, ini perintah, ya, syiar. Nanti secara bertahap oleh Rasulullah akan dihilangkan. Tapi waktu itu belum hilang. Ya, syiar. Ya. Jadi udah nggak masalah. Ya kalau kita melihat apa bedanya patung dengan Hajar Aswad, kan sama-sama batu. Hajar Aswad bentuknya begitu, kalau patung kan dari batu juga, dibentuk orang kan. Artinya materinya tetap batu, yang dalam jika dibandingkan dengan kita lebih mulia kita. Tapi karena disuruh oleh Allah, cium. Ya, kemudian dielus itu. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, aku tahu innakila hajar aswad, engkau sekedar batu hitam. Kalau Rasulullah tidak mencontohkan menciummu, aku tidak akan lakukan. Nah ini namanya ritual. Di dunia ini hanya ada 2 benda katanya, yang dielus, diusap, mungkin 3 ya. Nah 3 saya nanti ceritain. 1 adalah Hajar Aswad. Nah, perilaku kita kepada Hajar Aswad 2, dielus dan dicium. Yang kedua rukun Yamani, 1 pojok sebelum
Kalau ini Hajar Aswad nih, ada pojok nih. Kita kan jalannya berlawanan dengan arah Jarum Jam. Kalau Jarum Jam kan begitu, kita begini. Jadi sebelum Hajar Aswad ada pojok. Nah, ini rukun Yaman. Maka kita bisa nengeri di bundas atau bahasa Jawanya itu. Bundas saking banyak dielus-elus jadi rada ada bekasnya gitu. Makanya disemprot lagi, tetap jujur. Kelihatan tuh bekas pegang. Yang ketiga ini nggak ada dalam hadis, mungkin ngelus istri. Berpahala. Ya? Ya bukan sunnah itu mau. Nanti kalau kedengaran orang luar, Ustadz apa itu katanya sunnah? Ya itu kan tidak ada yang mulia melebihi manusia, saudara. Istri kita itu kelak akan menjadi ratu bidadari di surga kalau sama-sama masuk. Kan Allah menyatakan walladzina amanu, orang yang beriman, ya, kemudian diikuti oleh keluarganya, alhaqna bihim, kami akan pertemukan. Jadi kita bersatu dengan istri dunia akhirat, saudara. Nanti terpisah sementara karena salah satunya meninggal kan? Salah satunya meninggal. Saya sering cerita di pengajian, aduh kayaknya mana yang lebih dulu ya, suami atau istri? Sepertinya lebih baik suami dulu. Karena kalau suami belakangan, berarti istri duluan. Kita kayaknya kehilangan kehilangan keseimbangan. Karena kita tidak bisa bercerita banyak. Anak udah nggak ada lagi di rumah sendiri aja itu. Ya kan? Sering saya ngobrol begitu. Yang jomplang itu loh. Emang kenapa kalau perempuan bisa ngobrol dia. Ya, cerita beras bisa setengah jam. Kita mah nggak bisa. Kita nggak bisa cerita banyak karena stok kata-katanya di bawah perempuan. Nah, kebetulan ada ikhwan yang nasibnya begitu, saudara. Ada di majelis teman kita yang nasibnya begitu. Belum lama meninggal. Begitu saya samperin, orang kukup gini. Ini tempat sajadahnya ditutupin ke mukanya. Mungkin ingat omongan saya jadi nyesel ya. Waduh, kayaknya ingat omongan saya. Sementara dia sekarang menderita kan? Lagi ngerasain gitu. Sebab kalau orang belum ngerasain mah senyum-senyum aja, saudara. Dikiranya sepele, nanti kalau sudah nggak ada Anda ketelimbang gitu. Biasanya ngobrol, nggak ngobrol, biasanya disiapin air minum, nggak ada lagi. Anda mau nyuruh anak juga punya kewajiban sendiri. Mau pembantu, nggak boleh. Tuh. Fitnah katanya. Tidak muhrim. Kan kayak rok tuh. Ganti. Ganti pendamping. Belum tentu setuju anak. Karena dia nggak tahu permasalahan kita. Betapa berat. Udah tua mau kawin lagi. Iya. Betapa berat mengalami artinya mengisi hidup setelah kita pensiun itu. Berat sekali kalau nggak ada teman. Ya apalagi ditakdirkan ke saya berdua aja. Satu nggak ada, ya, kelimpungan kita. Kalau sampai nggak ada terus, waduh, pagi siang sore nggak ada, pagi siang sore ngobrol sama siapa? Ya kan? Karena manusia kan makhluk sosial, nggak bisa sendiri. Nah itu tidak tidak maksimal kalau kita belum ngalamin. Kalau kita sekarang masih ketawa-ketawa. Nanti kalau beneran terjadi, saudara, nangis, saudara. Yaitu ketika saya samperin, yang sabar ya Pak, langsung nangis. Ditutup, ngeguguk. Baru kebayang. Ya kalau kita baru kebayang. Nanti kalau beneran, mungkin. Jadi saya nggak enak. Kayaknya ngelihat wajah saya ingat nasihatnya ya. Aduh,
Dulu ngomong begitu, sekarang saya alami. Waduh, sedih amat. Dia ngelakoni. Maka saudara harus pelihara istri baik-baik supaya tetap sehat. Tuh. Itulah beberapa keberhasilan setan. Goyatu kaidi syaiton. Sebenarnya apa yang diinginkan setan dengan berbuat seperti tadi? Kan Allah sudah memvonis, ya, iblis ini gara-gara nggak mau sujud menjadi kafir. Fakana mina kafirin, dan akan masuk neraka. Terus ngapain dia masih menggoda kita? Tuh kan? Apakah dengan keberhasilan iblis menggoda anak Adam ini akan merubah keputusan Allah? Tidak. Terus apa maksudnya? Supaya ada temennya itu. Supaya saat dibakar dia punya teman. Kan dengki itu kan? Ya kan? Ini kan terbit dari yang dengki. Supaya ada temennya, jadi agak ringan lagi tuh kalau ada temennya. Ya mungkin ngobrol itu kan. Senang dia. Nah, goyatu kaidi syaitan al waswas. Tujuan dari setan itu adalah waswas. Kalau nanti sebelum waktu di dunia. Tujuannya apa? Tetap menggoda. Jadi tidak ada ruang yang dijalani oleh manusia, pasti dia masuk. Di mana saja iblis itu masuk. Contohnya sholat masuk. Waktu azan dia lari kebecir katanya, sampai ke pentut-pentut. Nanti selesai azan dia masuk lagi ke masjid. Menggoda yang sholat qobliyah. Setelah qobliyah dilakukan kan qomat, lari lagi dia. Maksud saya kan itu kan kurang kerjaan gitu loh. Tapi tidak bagi iblis. Ya. Dia datang lagi untuk menggoda sholat wajib. Jadilah godaan-godaan setan itu antara lain menimbulkan was-was. 4 apa 3 saya ini. Tadi buang angin apa enggak ya? Oh rasanya tadi buang angin. Itu pekerjaan setan. Sampai ada, saya pernah melihat orang yang begitu kuat was-wasnya. Sholat itu diulang-ulang terus. Allahu Akbar. Balik lagi berulang-ulang. Mending sekali mah. Ya Allah. Wudunya juga begitu. Wudu. Ngambil lagi. Ngambil lagi. Orang seperti ini harus sekali-kali dijorokin ke kolam. Yang begitu tuh setan. Jadi sampai mungkin ada 15 menit tuh. Hanya membasuh wajah. Karena persoalan niat. Tadi niatnya udah benar belum ya? Balik lagi. Sama dengan yang kita lihat tuh. Allahu Akbar meletakkan lagi digulung-gulung tuh. Digulung-gulung. Nah, itu juga sama. Ya, itu keberhasilan setan. Allah menyampaikan bahwa tipu daya setan itu sebenarnya lemah dalam surat 4 ayat 76, surat An-Nisa. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sungguh tipu daya setan adalah lemah. Lemah bagi Allah, tapi kuat bagi kita. Nanti di ayat yang lain dalam surat Yusuf, Allah menyatakan inna kaidakunna azim. Sungguh tipu daya kalian, perempuan-perempuan yang menggoda Yusuf, sangat besar. Setan malah kecil bagi Allah. Ya, bagi Allah tipuan perempuan itu besar. Dalam surat Yusuf, di sini Allah menyatakan setan itu tipu dayanya lemah. Ya kalau bagi kita dua-duanya. Fa'an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun nabi faqala inna ahadana la yajidu fi nafsi ma yata'adzam ayata kalami faqala alhamdulillahilladzi raddahu kaidahu ila waswas. Seseorang datang kepada Rasulullah menyatakan begini. Di antara kami kalau mau ngomong sadar. Saya kalau ngomong ini arahnya ke sombong. Sadar ya. Ya, sehingga nggak jadi membatalkan. Suatu saat di antara kami merasa bahan yang akan diomongkan ini akan membuat dia sombong, arogan. Jadi dibatalin. Sadar gitu. Lalu Rasulullah menyatakan alhamdulillah.
Segala puji bagi Allah yang telah radda kaidau ila waswas. Ya, memutarbalikan tipuan menjadi waswas. Alhamdulillah kamu terhindar dari godaan setan sehingga kamu waswas. Tuh. Jadi terhindar. Ya, sudah selesai sampai di situ kan. Ini tentang tipu daya setan sudah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membaca ensiklopedi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'a dzubab fi inai ahadikum faqtuluhu fa inna fi ahad janahi daun wa fil akhar syifa. Wa inna yattaqi bi janahi ladzi fi da falyaqmisu kullah. Apabila lalat masuk ke dalam wadah salah seorang di antara kalian, maka bunuhlah dengan cara ditenggelamkan. Tapi tidak ada perintah minum. Nah, sehingga pernah diungkap ini oleh seorang kristolog ya, yang bener aja nabimu menyuruh minum, kan menjijikkan. Nah, sebenarnya nggak menyuruh, tidak menyuruh. Nah, dia menyangkal kalau nggak nyuruh minum ngapain digituin. Nah ini Syekh Utsaimin pernah membahas kalau ada lalat masuk ke dalam wadah kita diminta nyelupin, karena lalat menurut ajaran Islam binatang yang berbisa dan itu bisa dinetralkan oleh salah satu, kita nggak pernah tahu yang masuk tuh yang mana kan, udah celupin aja. Nah, tidak ada perintah minum. Jadi kalau nggak diminum, buat apa manfaatnya? Nah, kata Imam Syekh Utsaimin, kalau kau tidak minum, itu artinya kamu sudah menetralisir. Tugasmu itu menetralisir, bukan suruh minum. Tapi kalaupun diminum, itu tidak ada masalah karena sudah netral. Tapi maksudnya kalau nggak diminum nggak masalah gitu. Ya, sebab nanti seakan-akan kita merasa bersalah setelah dicelupin nggak diminum, nggak ada perintah minum. Tugas kita itu hanya nyelupin supaya netral. Ketika disiram, dibuang, maka air, tanah yang kena siraman itu sudah netral, tidak mengandung racun. Gitu maksudnya. Kemudian ini lompat-lompat ya, berita tentang hari ini nggak urut karena ini ensiklopedi. Inna akhira ahlil jannat dukhulan al jannata wa akhira ahlin nari khurujan minan nar rajulun yakhruju habwan. Dalam sebuah hadis yang di luar hadis ini, aku tahu siapa kelak orang yang terakhir masuk surga. Terakhir keluar dari neraka kan? Terakhir keluar dari neraka kan berarti terakhir masuk surga. Seseorang yang keluar sambil merangkak. Jadi keluar dari surganya sambil merangkak. Itu manusia terakhir. Fayaqulu lahu rabbuhu udkhulil jannah. Lalu Allah berseru padanya, masuk ke surga. Fayaqulu rabbul jannah mala. Lalu dia berkata, ya Tuhan, surga udah penuh. Tuh, kata orang itu, fayaqul lahu dzalika tsalatsa marat, sampai 3 kali. Ya diucapkan, masuk aja masuk, udah penuh kayaknya, karena dia mengenang dosa-dosanya. Maksud dari hadis ini adalah orang ini merasa dirinya nggak pantas, karena dosanya udah banyak sehingga ditetapkan sebagai terakhir, udah nggak ada temannya lagi. Kayaknya bayangannya udah penuh, orang-orang udah pada nggak ada. Ya, konon ketika diperlihatkan pemandangan surga, itu apa? Wah, itu untuk kamu. Bolehlah saya minta. Diperlihatkan lagi air yang begitu fasilitas apa? Begitu enak. Itu apa? Ya ini susu buat kamu. Saya mau. Terus saja minta. Gak pernah kenyang katanya. Minta ini, minta itu. Ternyata tadinya bilang penuh kok malah barang udah masuk, pengen ini, pengen itu gitu. Ya kan? Sehingga di akhirnya faqulu dzalika nu'idu alai al-jannah mala'a fayaqulu innalaka mithlu dunya asyra marat. Karena dia minta terus,
Sekarang kamu hitung berapa propertimu, berapa kekayaanmu di surga. Aku tingkatkan 10 kali. Itulah hadiah buatmu di surga. Jadi ini untuk manusia terakhir oleh Allah, fasilitas surganya diberi 10 kali waktu hidup di dunia. Bonus. Kamu ingat kamu dulu punya apa? Sekarang saya beri 10 kali punya kamu. Tuh, yang diberikan kepada manusia terakhir masuk surga. Selanjutnya, inna abdan asaba dzamban. Suatu saat ada seorang hamba ya berdosa. Wa rubbama qala aznaba dzamban faqala rabbi aznabtu. Lalu dia mengeluh pada Allah, ya Allah, aku sudah berdosa. Wa rubbama qala asabtu. Dan kadang-kadang dia mengatakan saya kena musibah, faghfirli, ampunilah aku. Faqala rabbuhu a'alima abdi ana la rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bi. Oh, orang ini ternyata paham tentang aku. Dia mengakui aku bisa mengampuninya sehingga dia beristighfar. Terus ghafartu li abdi, aku ampuni. Summa makatha masyaallah summa asaba dzamban. Setelah diampuni, dia melakukan dosa lagi. Ya. Au aznaba dzamban faqala rabbi aznabu. Ya Allah, aku berdosa lagi. Tuh. Lalu dia minta istighfar lagi. Oh, kamu istighfar lagi, aku ampuni lagi. Begitu terus, begitu terus. Berdosa lagi. Nah, ini nampaknya sepele, ya. Seakan-akan terbayang oleh kita ini mempermainkan Allah. Ya kan? Udah berdosa, istighfar, diampuni, berdosa lagi. Ini kesannya mempermainkan Allah. Tapi ini sungguh terjadi. Jadi ini dikaji oleh para ahli kejahatan bahwa manusia itu tipe orang yang tidak mudah mencabut semuanya. Maksudnya kalau orang sudah berbuat kejahatan itu tidak mudah habis semuanya, itu nggak bisa. Masih ada kecanduan lah singkatnya. Kalau orang sudah menjadi konsumen narkoba, lalu dia bertobat, itu nggak bisa seluruhnya, nggak bisa. Maka oleh pemerintah diberi sedikit-sedikit penyembuhan itu. Iya, nggak bisa sadar total. Nasuha itu nggak bisa. Walaupun dia ngomong pengen nasuha, maka Allah tetap memberi ruang. Ya. Jadi kalau orang mantan itu nggak bisa sekaligus, ya nggak apa-apa. Yang penting Anda punya tekad suatu saat di titik tertentu bebas semuanya. Itu. Jadi setiap sadar dia bertobat, diampuni, berbuat lagi. Fal ya'mal ma yasha. Maka Allah katakan, asal kamu tetap ingat aku, maka pengampunanku itu luas sekali. Nah, ini bukan disalah tafsirkan, kita boleh ya. Tapi kalau kita tidak sengaja jatuh lagi. Kita tidak boleh putus asa, tetap minta ampunan pada Allah. Sebab begini, kalau ini dipahami salah, ya tadi seperti itu. Kedua, dipahami salah oleh orang yang merasa, waduh, saya sudah melecehkan Allah. Udah kalau begitu sekaligus saja lah. Akhirnya nggak bertobat. Nah, kepada pelaku-pelaku kejahatan pernah ditanya, kenapa Anda nggak berhenti? Kagol. Jadi dia menghukum diri sendiri, nggak mungkin Allah memaafkan saya. Dosanya terlalu banyak. Ya kan? Sama dengan cerita seseorang datang kepada ulama. Lalu dia cerita masa lalunya. Dosanya banyak, katanya sudah membunuh 99. Bisa nggak diampuni? Wah, kalau segitu sih nggak bisa ya. Maka oleh orang ini dibunuh sekalian nih. Dibunuh. Wah, kalau saya nggak bisa diampuni ya buat apa sih? Dibunuh sekalian. Kemudian datang lagi seorang ulama. Ulama itu bijak. Jangankan segitu, lebih dari segitu Allah Maha Pengampun. Jadi untuk saya masih ada pengampunan. Masih. Allah sangat luas pengampunan. Terus solusinya gimana? Sudah begini. Kamu tolong datangi ada seorang ulama
Dia sebut namanya, tempatnya di situ. Ceritanya gitu. Nah, dia pun bertekad ke sana. Dalam perjalanan wafat. Belum sampai ke tempat yang dituju, orang ini meninggal. Malaikat berebut antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini jatah saya, ini harus diampuni. Kata yang azab, wah nggak bisa, ini jahatannya nggak ketulungan, kan dia belum bertobat. Keduanya mengadu kepada Allah. Oleh Allah diberikan solusi, dia ukur aja jarak yang dituju dengan waktu dia meninggal itu lebih dekat kemana. Diukur katanya. Nah, begitu diukur, ternyata tempat dia meninggal lebih dekat kepada tempat taubat. Maka ini jatahnya malaikat rahmat. Jadi apa yang kita dapati dari cerita ini? Ya, orang jahat diselamatkan karena niat. Tadi itu, niat. Tapi niat ada ininya, ada progresnya. Kan kemarin sudah disampaikan, kalau memang niat ikut perang pasti bawaannya beda. Ya kan? Peralatannya berbeda. Ya kalau mau perang tapi bawa cutter, jadi nggak bawa apa-apa? Enggak. Ya mana bisa begitu? Tuh kan? Kalau niat itu berbeda. Inna li salati awal wa akhiran wa inna awal waktu salat az-zuhra hina nuzuli syams. Nah ini sekarang tentang waktu salat. Salat itu ada awal ada akhirnya. Ada awal, ada masuk, ada keluarnya. Waktu salat zuhur ketika matahari tergelincir. Anda kalau mendengar tergelincir itu kan berarti kepleset. Ya kan? Matahari kok kepleset gitu kan. Bahasa Indonesia kan tergelincir. Maksudnya gimana? Nih, saya terangin. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Katakan ada dua titik ya, titik kanan dan titik kiri. Tengah-tengahnya itu namanya istiwa. Ketika matahari muncul di timur, bayangan di barat. Kan begitu kan? Jadi waktu di timur dia bayangannya kan ke situ. Makin gede ini makin ke sini makin pendek nih, kan begini kan? Nah, ketika ini masuk ke sini nih, dia tergelincir dari garis simetris di atas kita, itulah zuhur. Sehingga yang namanya zuhur adalah waktu tenggelam, ya, waktu tenggelam dikurangi waktu terbit, kan 100%. Nah, 50%-nya itu istiwa, tambahin 1 menit. Anda bisa lihat tuh. Di sini ada waktu maghrib dan syuruk. Anda hitung aja, tengah-tengahnya tambah 1 itu zuhur. 50% plus 1 menit zuhur. 75% asar. Tapi harus tambah 22 karena lengkungan kita kadang-kadang nggak pas di istiwa. Kalau di Pontianak pas tengah, tapi kita kan lebih dikit. Ya, sehingga paling banyak 3/4 itu tambah 22 menit. Itu masuk asar. Kalau 100% maghrib. Paling lama tambah 80 menit isya. Tidak akan lebih dari 80 menit. Kalau subuh matahari terbit dikurangi 80 menit. Jadi ini lebih ke sini, ini ke sini. Itu salat 5 waktu. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hamba-hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.